Hei, kembali lagi kita. Manusia-manusia hebat, apa kabar kalian? Gimana? Masih suka mager kalau disuruh mak? Tidak patut sekali. Kali ini aku akan menceritakan film Cruella nih. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang mencari jati dirinya, yang ingin menjadi desainer pakaian. Dia mempunyai dua kepribadian yang jenius dan cerdas, menjatuhkan perusahaan tertinggi di kota itu. Dan gimana ceritanya? Kita langsung saja. Kisah berawal dari lahirnya seorang bayi yang terlahir berbeda dari bayi-bayi umumnya, di mana si bayi ini memiliki warna rambut yang berbeda. Dia sangat dipandang sebelah mata. Singkatnya, dia sudah beranjak menjadi anak kecil, lalu dia diantar ke sekolah oleh ibunya, di mana si anak ini mempunyai dua kepribadian yang diberi nama Cruella dan Estella. Cruella kepribadian yang sangat pemberani dan brutal, dan Estella kepribadian yang baik, tenang, dan juga jenius. Di sekolah, dia selalu dibully sama anak-anak cowok. Kepribadian Cruella selalu muncul dan selalu melawan. Akibat itu, dia selalu mendapat peringatan dari bapak kepala sekolahnya. Saat dia dibully, dia menemukan seekor anjing yang diberi nama Buddy. Di sekolah, dia selalu terkena masalah, yang padahal dia ini membela dirinya. Ya, semakin lama dia menjadi banyak diskors, sampai akhirnya dia keluar dari sekolah itu. Lalu, Estella dan ibunya pergi menuju ke London. Ibunya bilang dengan Estella, untuk menjadi perancang busana yang baik, harus pindah dari kota yang kecil ke kota yang besar. Sebelum ke kota London, mereka mampir ke teman ibunya Estella untuk meminta bantuan atas apa yang terjadi dengan mereka. Ibunya menitipkan kalung pusaka keluarga, dan Estella disuruh menunggu di mobil. Tetapi Estella malah masuk secara diam-diam bersama anjingnya. Jelas kepribadian Cruella lah yang di sana, yang sedang menguasai Estella. Dan Cruella membuat kekacauan di sana. Saat lari keluar, Cruella terjatuh dan anjing itu malah mendorong ibu Estella. Dia berlari dan meninggalkan kalung pusaka keluarganya. Estella melompat ke truk dan dia akhirnya sampai ke London. Dia sedih karena dia merasa dialah yang telah membunuh ibunya. Paginya, dia terbangun dan melihat dua anak laki-laki yang bernama Horace dan Jasper. Mereka dikejar polisi dan Estella mengikuti dua anak itu. Sampai akhirnya mereka berada di markas kedua anak itu di sebuah gedung tua. Estella bercerita kalau dia tidak mempunyai keluarga dan dia ingin menjadi perancang busana yang hebat. Dan Estella menjadi bagian dari mereka. Lalu, Estella merubah warna rambutnya. Dan 10 tahun telah berlalu. Mereka sudah dewasa. Lalu mereka melakukan aksi mencuri dan mencuri. Semakin mahirlah mereka dalam mencuri dengan membuat kostum dan menyamar. Estella berulang tahun dan dirayakan bersama Jasper dan Horace. Estella diberi hadiah oleh mereka, surat terima bekerja di Liberty di London, yang selama ini diingin-inginkan sama Estella. Mereka menggunakan cara curang buat memasukkan lamarannya. Lalu akhirnya Estella berangkat kerja, namun dia ditempatkan sebagai bersih-bersih di sana. Dia selalu bilang ke manajernya untuk supaya Estella ditempatkan di bagian perancangan. Namun, si manajer ini tidak memberinya kesempatan sama sekali. Saat si Estella melihat estalase, dia berkomentar kalau itu banyak kurangnya. Dia diberi hukuman sama manajernya untuk membersihkan toko tersebut. Sampai malam hari, dia mabuk dan merubah semua estalase di sana. Sampai paginya, dia ketiduran di sana. Manajernya marah-marah lah dia, karena ada Baroness, pemilik perusahaan busana terbesar di sana. Estella diberi kartu nama Baroness, lalu kabur dari sana. Saat pagi-pagi sekali, Estella datang ke tempat Baroness. Dia di sana langsung diperintahkan untuk merancang sesuatu karena akan dinilai sama Baroness dan dipilih bekerja dengan dia. Dan rancangan busana Estella lah yang disukai sama Baroness.
Saat Estella berjalan-jalan, dia melihat toko busana dengan model yang menarik, toko yang bernama Second Time Around, dan seorang yang menyebut dirinya Artie. Saat Estella bekerja, Baroness menyuruhnya untuk membeli makanan. Saat mengantar makanannya, dia bertemu dengan pengacara Baroness. Lalu di mobil, Estella bersama Baroness membuat rancangan busana. Dia diakui Baroness kalau dia itu berbakat. Estella selalu ke air mancur yang saat dia ketemu Jasper dan Horace. Semua rancangan Estella disetujui Baroness. Si Estella melihat kalung yang dipakai Baroness. Dia tanya dan katanya itu pusaka keluarga. Estella mengingat kalau itu kalung yang pernah diberi sama ibunya waktu kecil dulu. Baroness bercerita kalau dulu kalung itu dicuri sama wanita yang bekerja sama dia. Lalu dia kembali dan terjatuh dari tebing saat pesta musim salju. Sangat tidak masuk akal alasan Baroness. Estella semakin penasaran dan dia yakin kalau itu cerita tentang ibunya. Baroness bilang kalau wanita itu harus merawat seorang anak tapi dia gagal. Lalu, Estella menyalahkan dirinya tentang kematian ibunya. Estella ingin mengambil kalung itu lagi, karena dulu dia pernah menjatuhkannya. Lalu, Estella dibantu Jasper dan Horace untuk melakukan aksi tersebut. Dia menyusun rencana dan mencari detail, titik buta di tempat tersebut. Estella akan menarik perhatian di pesta dan Jasper sama Horace melakukan aksinya. Saat malam tiba, Jasper dan Horace dia menyamar sebagai tukang pembasmi hama. Horace yang masuk ke dalam gedung. Jasper yang mengatur CCTV di gedung melalui panel di bawah gedung. Saat pesta akan dimulai, Cruella datang dengan gaun yang sangat menakjubkan. Cruella pintar mempermainkan penjaga Baroness. Jasper dan Horace mereka juga masih berusaha buat buka brangasnya. Ternyata kalungnya dipakai sama Baroness dan Horace ketahuan. Baroness ngajak ngobrol Cruella. Jasper dan Horace juga berusaha mengalihkan perhatian. Di sini Cruella mengingat masa lalu saat Baroness meniup peluit anjingnya. Lalu kalungnya itu malah tertelan anjingnya Baroness. Dan Cruella kabur bersama Jasper dan Horace menaiki mobil yang ada di sana. Cruella menyadari kalau ternyata yang membunuh ibunya adalah Baroness yang menyuruh anjingnya untuk mendorong ke jurang. Paginya Cruella menjadi brutal. Dia ingin mendapatkan kalungnya dan menyuruh Jasper serta Horace untuk mencuri anjing Baroness. Cruella dia mendatangi teman sewaktu SD-nya yang bernama Anita. Yang sekarang ini dia menjadi penyebar berita melalui koran-koran kota. Cruella meminta dia untuk memotret dan menyebarkan aksi Cruella nanti saat mengacaukan acara Baroness. Di pemandian anjing, Jasper dan Horace dia berhasil mengambil anjing Baroness. Dan Cruella mendatangi Artie untuk meminta bantuan membuat gaun yang hebat. Sekarang giliran Cruella yang pegang kendali dan Estella hanya bintang tamunya. Kini Estella tetap bekerja dengan Baroness, tapi di luar Cruella yang akan membuat kerusuhan. Anjingnya Baroness nih rusuh banget. Tapi pas Horace nonton pertandingan Tottenham, ternyata anjingnya juga suka nonton bola. Lalu di Gala London, Cruella kembali berulah dan beritanya dibuat oleh Anita dan langsung viral melalui koran-koran kota. Cruella semakin menjadi-jadi. Dia selalu rusuhin Baroness, datengin acaranya dan menggunakan gaun yang menarik. Baroness mulai curiga dengan Estella. Dia mengambil karya yang dibuat Estella. Di malamnya, Cruella kembali buat kerusuhan dan dia buat gaun yang sangat keren hingga menarik perhatian banyak orang. Baroness semakin kesal dengan Cruella. Dia merasa sangat tersaingi di sana. Anita didatangi Baroness dan ditanya tentang Cruella, tetapi Anita tidak memberitahunya. Kini Estella merancang gaun yang akan dipamerkan oleh Baroness. Di sini gaun yang dirancang Estella sangat menakjubkan. Estella diajak minum bareng Baroness karena dia berhasil menciptakan karya yang indah. Baroness meminta pendapat tentang Cruella kepada Estella.
Malamnya, Jasper dan Horace mengendap-endap untuk membuat penjaga tahu kalau ada penyusup. Dan paginya, semua gaun Baroness disimpan ke dalam berangkas, karena Baroness berpikir bahwa Cruella akan mencurinya. Saat di rumah, Cruella sedang merancang sesuatu. Dia didatangi Jasper. Jasper bilang kalau dia itu merindukan sosok Estella, tetapi Cruella malah marah. Saat acara akan dimulai, Baroness menyuruh anak buahnya untuk menangkap Estella. Saat Estella datang nanti, Baroness sudah curiga dengan Estella. Berangkas yang berisi gaun-gaun tadi sulit dibuka, dan saat sudah bisa dibuka, keluar banyak sekali serangga terbang, hingga menggerogoti gaun yang di dalam sana, sampai tidak tersisa satu pun. Ternyata baju yang dirancang Estella yang menakjubkan tadi terbuat dari kepompong serangga. Di luar gedung Baroness, Cruella malah sudah membuat acaranya sendiri. Dia memakai gaun dengan motif seperti anjing Baroness, sehingga Baroness mengira kalau anjingnya ini dibunuh oleh Cruella dan kulitnya dijadikan gaun. Acara Cruella sangat menggemparkan. Beritanya sudah menyebar semua. Saat Cruella sampai di rumah, dia terkejut dengan adanya Baroness dan Jasper serta Horace yang diikat. Cruella diikat dan akan dibakar hidup-hidup, dan Jasper serta Horace akan menjadi tersangka pembunuhan Cruella. Sebelum pingsan, Cruella melihat seseorang. Berita kematian Cruella tersebar meluas. Lalu Cruella terbangun dan ternyata dia belum meninggoy. Dia diselamatkan oleh anak buah Baroness. Dia memberitahu Cruella tentang kalung itu, yang dimana itu kunci untuk membuka kotak yang berisi tentang siapa Cruella sebenarnya. Dan dia menceritakan semuanya kalau sebenarnya Cruella adalah anak kandung Baroness, yang dimana Baroness dulu saat hamil dia tidak senang. Saat Cruella lahir, dia meminta anak buah Baroness untuk membunuhnya. Tetapi dia melihat pembantu Baroness yang baik bernama Catherine. Lalu dia menyerahkan bayi itu supaya dirawat oleh Catherine. Baroness bilang kalau anak itu telah meninggal. Lalu suami Baroness dia terpukul dan jadi sakit-sakitan. Setelah itu suami Baroness meninggal dunia. Cruella keluar dan dia sedih telah mengetahui semuanya. Dia ke air mancur yang biasanya dia ke sana, berbicara kalau dia tetap menyayangi ibunya yang merawat dia, yang sudah mengajarinya menjadi orang yang baik. Walaupun Cruella mempunyai sifat yang kejam, dia bisa mengendalikan dirinya sekarang, dan akan menjadi Cruella sepenuhnya terlihat jahat, gila, menyedihkan, tetapi jenius. Dia tetap mempunyai pribadi yang baik. Pihak kepolisian memberitahu Baroness kalau mayat Cruella tidak ditemukan dan mungkin masih hidup. Si Jasper dan Horace dia berada di penjara. Lalu Cruella dia menabrakkan truk ke kantor polisi dan memancing polisi keluar. Anjingnya Horace membebaskan mereka. Saat Jasper dan Horace berjalan, dia dihampiri Cruella. Awalnya mereka tidak mau menggubris Cruella, tetapi setelah Cruella bilang kalau Baroness itu ibu kandungnya, Jasper dan Horace berubah pikiran. Cruella menceritakan semuanya ke mereka tentang Baroness yang membunuh Catherine yang merawat Cruella. Cruella mempunyai rencana. Lalu Cruella kembali ke Archie untuk meminta bantuan. Segalanya dipersiapkan di rumah anak buah Baroness ini. Horace dan Jasper mengirim undangan dan barang yang harus dipakai di pesta Baroness nanti. Ini sebagian dari rencana Cruella. Saat di loteng, Horace berteriak dari bawah kalau dia suka dengan mobil itu dan menemukan nama Devil. Cruella menyukai nama itu. Di tempat Baroness, dia menyuruh penjaganya untuk menangkap Cruella. Saat ada mobil datang, penjaga langsung menangkap orang itu. Yang dipikir itu Cruella, padahal bukan. Ternyata semua orang yang hadir menggunakan busana dan gaya seperti Cruella. Penjaga Baroness dijebak di dalam perpustakaan. Baroness bingung dengan tamunya yang memakai busana seperti Cruella. Lalu Cruella menjalankan aksinya dengan sangat-sangat rapi. Dia mengambil peluit dari Baroness. Lalu Cruella masuk ke ruang ganti dan dia menjadi Estella. Anjingnya menarik Baroness keluar gedung. Sebelumnya Cruella sudah menelpon polisi. Anjingnya saat diperintah Baroness langsung lari, menggonggong dan menghampiri si Estella. Tetapi anjingnya nurut sama Estella. Di sini Baroness nyamperin Estella. Estella di sana menjelaskan semuanya tentang dia yang sebenarnya anak dari Baroness. Semua tamu diperintahkan untuk keluar.
Baroness membujuk Estella. Dia minta untuk Estella kembali dan bersama dengan Baroness menjadi anak dan ibu. Dan saat Baroness memeluk Estella, ternyata Baroness malah mendorong Estella hingga terjatuh ke jurang. Semua orang melihat dan terkejut. Baroness tidak bisa membela dirinya dan dia ditangkap polisi. Lalu Estella meninggoy. Tidak ada yang datang di pemakamannya, sangat-sangat menyedihkan. Dan ternyata dia masih hidup, tapi sebagai Cruella. Di sini Cruella menceritakan, sebelumnya Estella menyerahkan semua hak warisnya ke saudaranya yang bernama Cruella de Vil. Ternyata saat Estella didorong, dia sudah memakai gaun yang ada parasutnya, sehingga dia masih bisa hidup dan Estella telah mati. Cruella mengambil alih semuanya, berarti tidak ada lagi karakter Estella. Tulisan yang ada di depan gerbang dirubah sama Cruella, yang tadinya Hillman Hall menjadi Hill Hall, tempat Baroness akhirnya dimiliki Cruella sepenuhnya. Film ditutup dengan Cruella yang bilang kalau dia mempunyai ide. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah akan ada lanjutannya? Kita tunggu saja. Dan film selesai. Thanks buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Bakal terus gue upload film-film selanjutnya. Jadi pantau terus ya. Bye-bye.